sudah munculkah di tengah-tengah kalian orang yang bernama Ahmad? Lalu dijawabnya oleh Talhah, Ahmad yang mana ya? Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Bulan ini pasti akan muncul. Dia adalah nabi penutup. Dia akan keluar hijrah atau migrasi ke negerimu tanah haram, pindah ke negeri berbatu-batu hitam, banyak pohon kurma. Negeri itu sangat subur dan makmur, memancarkan air dan garam. Sebaiknya Anda segera menemuinya, wahai pemuda, kata pendeta itu. Berita yang kuterima dari pendeta tersebut tertanam di dalam hatiku, yakni Talhah. Lalu ku ambil unta dan aku segera pulang kembali ke Mekah. Kafilah ku tinggalkan di belakang. Sampai di Mekah aku bertanya kepada keluargaku, adakah suatu peristiwa yang terjadi di Mekah sepeninggalanku? Maka mereka, keluargaku, menjawab, ada. Muhammad bin Abdullah mengatakan dirinya sebagai nabi. Bahkan putra Abu Quhafah, yakni Abu Bakar As-Siddiq, mempercayainya dan mengikuti apa yang dikatakan. Aku pergi menemui Abu Bakar dan bertanya kepadanya, betulkah berita mengenai Muhammad bin Abdullah? Ia diangkat menjadi nabi dan Anda juga menjadi pengikutnya? Abu Bakar menjawab, betul. Aku pergi bersama Abu Bakar menemui Muhammad. Setelah bertemu dengannya, ia menjelaskan tentang Islam dan membacakan beberapa ayat tentang Al-Quran kepadaku. Kemudian aku digembirakannya dengan kabar kebaikan dunia dan akhirat. Dadaku terasa lapang untuk menerima Islam. Kemudian aku mengucapkan syahadat di depannya. Maka sejak itu Talhah dan Abu Bakar digelari dengan Al-Qarinaini, dua sepasang sahabat yang terikat. Hari demi hari berjalan terus, satu peristiwa dan peristiwa yang lain bersambung satu demi satu. Talhah bin Ubaidillah semakin hari semakin dewasa. Cobaan-cobaannya dialaminya karena mempertahankan agama Allah dan Rasulnya tambah mengikat dan semakin besar pula. Tetapi bakti dan perjuangan Talhah menegakkan Islam dan membela kaum muslimin semakin tumbuh dan bertambah meluas, sehingga kaum muslimin menggelarinya dengan Asyahidul Hayy, yaitu orang yang syahid tetapi hidup. Dan Rasulullah menjulukinya dengan Talhah al-Khair, Talhah yang penuh dengan kebaikan. Ketika barisan kaum muslimin terpecah-pecah kocar-kacir di samping Rasulullah, prajurit muslim yang tinggal di dekat beliau hanya 11 orang atau 10 orang kaum Ansor dan Talhah bin Ubaidillah dari kaum Muhajirin. Setiap Rasulullah meminta pahlawannya untuk melawan tentara musyrikin, Talhah selalu memajukan dirinya, tetapi senantiasa ditahan oleh Rasulullah dan diperintahkannya tetap di tempatnya dan memberi peluang bagi kaum Ansor melawan pasukan musyrikin itu. Tetapi 11 orang prajurit Ansor tewas semuanya menemui syahid, maka tinggallah Talhah seorang diri. Rasulullah SAW berkata kepada Talhah, sekarang engkaulah wahai Talhah. Dan kemudian Talhah kembali dekat ke Rasulullah dan menaikkan diri beliau ke bukit dan disandarkan ke tebing. Sesudah itu ia kembali menyerang musuh sehingga ia berhasil menyingkirkan mereka dari Rasulullah. Talhah berumuran darah dan mengalir sekujur tubuhnya darah yang sangat banyak. Di dalam tubuhnya terdapat 79 luka bekas tebasan pedang atau tusukan lembing yang dilemparkan oleh musuh. Rasulullah bersabda tentang Talhah ini, siapa yang ingin melihat orang yang berjalan di muka bumi sesudah mengalami kematiannya, maka lihatlah Talhah bin Ubaidillah. Adapun sebabnya gelar Talhah al-Khair atau al-Jaud mengandung banyaknya sekali kisah di dalamnya. Talhah adalah pedagang besar. Pada suatu hari ia mengalami untung dari Hadramaut kira-kira 700.000 dirham. Ia memasukkannya uang-uang tersebut ke dalam pundi-pundi besar, lalu dibagikan kepada fakir miskin, kaum Muhajirin dan Ansor. Diceritakan pula seorang laki-laki pernah datang kepada Talhah bin Ubaidillah meminta bantuan. Talhah memberikan kepadanya uang sejumlah 300.000 dirham itu.